indahnya ketidaksempurnaan. Ini memang satu tema yang sangat menarik, karena seperti yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, bahwa kita sering berharap segala sesuatu itu sempurna, indah. Padahal kita dari kecil sudah mengetahui bahwa ada pepatah yang selalu diulang setiap kali membaca kata pengantar buku dan lain sebagainya. Kalau dulu saya kan masih banyak membaca buku yang langsung ya, bukan e-book seperti hari ini. Itu biasanya kalau di kata pengantar selalu tertulis tiada gading yang tak retak. Nah, jadi selalu dikatakan gitu. Karena itu jika buku ini ada kekurangan dan lain sebagainya, mohon dimaklumi. Jadi selalu disebutkan tidak ada gading yang tidak retak. Kenapa demikian? Karena gading itu dianggap mulus sekali. Gading dianggap tidak ada cacatnya sama sekali. Tapi nanti kalau kita lihat secara halus, ya akan kelihatan ada retak-retak yang sangat kecil, yang mungkin kadang malah tidak tampak secara fisik, harus dilihat dengan kaca pembesar dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kita sudah selalu diingatkan akan ketidaksempurnaan tadi. Hanya saja kita kadang melihat kalau orang lain tidak sempurna itu biasa. Tapi kalau diri sendiri yang dikatakan tidak sempurna, nah ini jadi masalah. Ini tadi mungkin seperti yang Saudara Yogi sampaikan, kadang-kadang dalam rumah tangga kok bisa jadi ada perpisahan, kenapa? Nah itu dimulai kadang dengan hal-hal yang baik sekali. Misalnya dalam satu ketika ada ulang tahun pernikahan. Jadi mungkin ulang tahun pernikahan ke-10 atau ke-15, kemudian suami istri itu berhadapan. Dan kemudian salah satu menyampaikan, kita ini sudah 15 tahun menikah, kira-kira kekurangan apa ya yang mungkin saya pernah lakukan, baik dengan perilaku badan maupun ucapan atau yang lain, tolong disampaikan. Karena ini nanti kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Nah, itu diawali dengan begitu. Kemudian pasangan hidupnya menyampaikan, sebetulnya sudah lama saya mau mengatakan ini, tapi karena saya ya sungkan, jadi saya tidak mau ngomong bahwa kamu itu kalau ngomong bisa nggak usah keras-keras. Kita kan ngomong duduknya jaraknya dekat seperti ini. Kamu kalau ngomong kok seperti di lapangan bola, teriak-teriak, kuping saya ini terlalu sensitif. Cuma saya kalau mau ngomong begitu kan ya nggak enak. Itu bahasanya sudah sederhana sekali, enak sekali. Tapi begitu pasangannya mendengar itu, langsung dia protes. Loh, apa kamu tidak tahu bahwa saya ini memang dari dulu, dari muda, saya ini kalau ngomong memang kenceng, karena di kebiasaan di keluarga saya, kalau ngomong pelan-pelan dianggap tidak percaya pada diri sendiri, justru kita dididik untuk keras, dan lain sebagainya, malah keras sekali, terjadi percekcokan, sampai akhirnya malah ya sudahlah kita pisah saja. Ternyata kamu ini sekian puluh tahun kumpul sama saya, ternyata nggak tahan loh dengan suara saya. Ya sudah, selesai. Loh. Jadi tadi ulang tahun pernikahan yang demikian baik, demikian damai, kemudian dia sendiri yang membuka, kalau ada kekurangan tolong dikritik ya. Sudah dikritik juga baik-baik, tapi ternyata dia tidak siap menerima kenyataan. Dan akhirnya dia malah marah-marah. Ini juga sama dengan nanti ada satu kepanitiaan. Mungkin nanti ya kalau ada Indonesian Buddhist Community mungkin mengadakan acara, misalnya, ayo kita acara Waisakan mungkin atau apa. Kemudian sudah acaranya terlaksana dengan baik, lalu panitia, kita sekarang sebelum pembubaran panitia, kita melakukan evaluasi ya. Nah, coba saya mulai dengan saya ya, saya ketuanya nih. Kira-kira apa ya kekurangan saya ya? Mungkin nanti saya di dalam kepanitiaan yang berikut saya akan perbaiki ya. Tentu saya harus minta maaf dulu ya kalau saya ada kekurangan. Oke, tolong siapa yang bisa kritik saya? Sudah mulai. Yang satu ngomong, oh udah ada, kamu sudah di ketua yang baik, tanggung jawab, lega kita.
Yang lain juga ngomong, wah bagus, bagus, lega kita. Tapi ada satu yang ngomong, sebetulnya kamu ini jadi ketua kurang begitu sesuai, karena kamu tidak bisa memberikan contoh. Kamu ini hanya merintah-merintah saja, kita kan bukan karyawan kamu, tapi kamu perintah-perintah, ngomong tolong dong kalau mau merintah. Jangan seperti menyuruh karyawannya begitu, kita kan kerja sosial sama-sama. Nah, orang yang tadi sudah membuka diri ini, begitu dapat kritikan, langsung emosi, padahal kalau tadi dapat pujian senyum-senyum, tapi begitu dapat kritikan, sulit untuk menerima kenyataan bahwa saya tidak sempurna, ini sulit sekali, sehingga, loh, saya ini nyuruh kamu sudah baik-baik loh. Kalau saya sama karyawan saya lebih keras lagi. Kamu memang dasar orang tidak bisa dikasih tahu dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Akhirnya buyar sudah, dan akhirnya sudah, nanti lain kali aku nggak mau lagi, biar itu yang kritik saya yang jadi ketua. Coba saudara, ini orang melihat ketidaksempurnaan tetapi tidak bisa menerima kenyataan. Nah, tema kita sekarang indahnya ketidaksempurnaan. Artinya kita harus bisa melihat keindahan, hikmah, ataupun nilai lebih dari ketidaksempurnaan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita berbicara kehidupan biku yang rambutnya digundul, itu kan bagi orang-orang tertentu, rambut gundul itu agak susah loh. Kalau bukan biku ya maksud saya, jadi perumah tangga begitu kadang-kadang agak susah. Bahkan rambut rontok tipis saja sudah gelisah. Nah, sehingga orang kadang membuli biku kan dengan gundul, botak, apa dan lain sebagainya. Orang menganggap gundul itu adalah kekurangan. Padahal bagi saya, minimal bagi saya kalau saya merasakan bahwa kegundulan ini, kebotakan ini adalah bagian dari keindahan. Kenapa? Karena saya melihat nilai-nilai lebih dari gundul yang saya miliki. Tanpa rambut ini ada nilai lebih, yaitu saya tidak perlu bersisir, saya tidak perlu bercermin, sehingga saya merasa hidup saya menjadi lebih praktis. Saya mau pergi kemana-mana, misalnya naik mobil, aduh di dalam mobil kok panas sekali, gerah ya, saya buka jendela, saya duduk di pinggir jendela dengan jendela dibuka dan mobil kencang, rambut saya biasa-biasa saja. Dan ini menjadi nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang yang rambutnya panjang dan lain sebagainya. Wah, kena angin sudah nyisir-nyisir dan luar biasa. Nah inilah, saya melihat itu ada keindahan di balik ketidaksempurnaan. Kalau orang lain menganggap ketidaksempurnaan, bagi saya tidak. Nah ini kemudian kita lalu melihat sekarang, apa yang dianggap tidak sempurna bagi seseorang, ternyata bisa sebaliknya bagi orang lain. Duh, dari mana ini? Dari mana terjadi perbedaan? Oh, kalau orang biasa, orang yang tinggal di rumah tangga, rambutnya tipis, rambutnya rontok, kemudian dia mikir, aduh, aku nanti jelek lah, apalah. Jadi dia melihat itu sebagai ketidaksempurnaan. Keinginan dia yang menjebak dia. Bahwa saya ingin rambut saya selalu panjang. Saya ingin rambut saya selalu tebal. Keinginan dia yang menjebak sehingga ketika rambutnya menipis, rambutnya rontok, dia mulai stres. Sebaliknya kalau menjadi biku, saya lalu melihat, loh, justru yang rambut tidak panjang atau dipotong atau dibotangin seperti ini, bagi saya ini menjadi satu kemudahan. Nah ini karena saya merasa keinginan saya menjadi tidak terlalu banyak dengan urusan rambut ini. Nah sekarang saudara, kalau begitu, kalau kita tadi menyoroti misalnya dari pandemi dan lain sebagainya nih, bagaimana? Ini nanti kita lalu lihat, ada orang-orang tertentu dengan pandemi ini justru mengalami keberhasilan, kesuksesan. Loh, misalnya apa ini? Misalnya adalah orang yang
menjual obat-obatan atau vaksin atau apa. Wah, dia atau malah pabrik vaksin misalnya, atau pabrik alat-alat kesehatan misalnya. Ini menjadi dia lebih banyak memproduksi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tapi di sisi yang lain, pandemi ini menjadi masalah. Membuat, aduh, saya ini jadi sekarang nggak bisa kumpul-kumpul ya. Sekarang kalau tadi kan di Indonesian Buddhist Community, biasanya kalau puja bakti banyak orang. Tapi sekarang ya di tempat puja bakti orangnya terbatas. Semua melakukan puja bakti di rumah masing-masing. Dan kita sekarang bukan hanya Indonesia Buddhist Community, bukan hanya Singapura saja, tapi sekarang kita bisa mendunia. Bukan hanya Singapura, tapi bisa di Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain selain Indonesia. Nah, ini kan justru kita lalu melihat, loh, ini pandemi ini membuat Indonesian Buddhist Community Singapura ini menjadi tempat puja baktinya mendunia, mengglobal. Nah, ini menjadi satu keindahan. Keindahan ketika kita melihat pandemi ini bukan sebagai musuh, tetapi justru kita menyikapi sebagai satu bentuk ada hikmahnya dalam setiap kesulitan. Nah, saudara-saudara, kemudian kita tarik ke diri kita sekarang masing-masing. Tentu diri kita sekarang punya kekurangan masing-masing. Ada beberapa orang mengatakan, "Duh, Bante, rambutnya kok putih semua?" Oh iya, orang lain menunggu rambut putih sampai usia yang lebih tinggi dari saya. Saya sekarang bisa rambutnya putih lebih awal, berarti saya hemat waktu daripada orang lain yang tadi nunggu waktu lebih lama untuk rambut putih. Nah, dengan seperti itu membuat saya merasa nyaman dengan rambut yang putih ini. Kemudian ada orang mengatakan, aduh, aku kalau naik tangga kok susah ya, berat. Nah, kan kalau Anda pernah pergi ke Wihara Bodhigiri, di situ ada tangga langit yang jumlahnya cukup banyak, itu puluhan. Nah, kemudian orang mengatakan, aduh, aku kok berat sekali ya naiknya. Langsung saya jawab, loh, justru kamu dengan jalan pelan-pelan, kamu bisa menikmati udara di Wihara Bodhigiri. Justru kamu dengan jalan pelan-pelan, maka kamu akan lebih hati-hati, tidak gampang jatuh, dan lain sebagainya. Justru karena kamu jalan pelan-pelan, kamu lebih mudah mengembangkan kesadaran, sehingga kamu tinggal melangkah saja kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sehingga ketika kamu tidak bisa jalan lebih cepat, kamu tetap menikmati keterlambatanmu atau kelambatanmu berjalan ini, dan itu menjadi keindahan di dalam kehidupan yang dikatakan tadi indahnya ketidaksempurnaan. Ketika badan menjadi lemah, tapi tetap merasa indah, karena kita menjadi punya kesempatan untuk berlatih meditasi dengan baik. Tapi aku sekarang juga telinganya menjadi tuli. Sudah umurnya bertambah, sekarang pendengaranku berkurang. Loh, itu bagus. Karena ketika umurmu bertambah, pasangan hidupmu juga mulai rewel, kamu tidak terlalu jelas mendengar dia ngomong apa. Dan itu membuat kamu nyaman. Coba kalau kamu dulu setajam waktu kamu masih muda, wah, kamu kena pasangan hidupmu yang rewel, langsung telinga tegak. Tapi sekarang, oh iya, ngomong apa kamu? Aku nggak begitu denger. Nah kan jadi nyaman. Ini indahnya ketidaksempurnaan. Kemudian ada orang juga mengatakan, ketika ulang tahun yang ke-50 pernikahan, dia mengatakan, menurut kamu, ini biasanya perempuan itu waktu itu yang bertanya adalah yang wanita, dia mengatakan, menurut kamu dengan ulang tahun yang ke-50 perkawinan kita ini, apakah aku masih cantik? Wanita itu paling suka tanya ini, saya sampai heran juga, mesti tanya, apakah aku masih cantik? Langsung suaminya menjawab, menurut aku, kamu masih cantik. Lu kok bisa? Karena aku sudah agak katarak.
Aku sudah nggak begitu lihat jelas. Itu indahnya ketidaksempurnaan. Karena aku katarak, maka aku melihat kamu indah. Nah, dengan cara seperti ini sebetulnya kita lalu melihat bahwa telinga tidak mendengar, atau tubuh menjadi lemah, ataupun mata menjadi kurang tajam, atau rambut menjadi putih, atau pandemi, atau yang lain-lain, sebetulnya itu semua netral. Tidak ada nilai kurang, tidak ada nilai lebih, tidak ada sempurna dan tidak ada ketidaksempurnaan pada semua itu. Tetapi kita menempelkan nilai tidak sempurna ketika kita punya keinginan terhadap hal-hal yang sebetulnya netral tadi. Kita menganggap tidak sempurna karena keinginan kita tidak tercapai. Saya ingin telinga saya tajam, bisa masih mendengar, dan dengan frekuensi yang rendah pun saya bisa mendengar. Kenyataan seumur makin bertambah, frekuensi rendah semakin lepas, tidak terdengar. Nah, kita menganggap itu tidak sempurna. Kemudian saya ingin mata tetap tajam, seperti waktu dulu masih muda, tapi umur bertambah, kekuatan mata ini menjadi lemah. Nah, kemudian kita masih ingin matanya seperti dulu. Karena sudah menjadi lemah, kita menganggap itu tidak sempurna. Saya ingin rambut saya hitam terus seperti waktu masih remaja. Tetapi kenyataan tidak bisa. Lalu saya menganggap itu menjadi tidak sempurna. Padahal semua itu netral. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang kita harus memahami bahwa yang membuat tidak sempurna adalah keinginan kita sendiri. Yang membuat tidak sempurna adalah pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, yang membuat indah juga harus dari pikiran kita sendiri. Tidak mungkin yang membuat tidak sempurna itu diri kita, yang suruh ngomong indah adalah orang lain. Misalnya tadi, loh, rambutmu kok sudah putih? Iya, ini aku menginginnya hitam seperti waktu remaja. Kemudian orang lain mengatakan, ya anggap aja hitam. Ya nggak bisa, ini sudah putih, ya bagaimana dianggap hitam? Nah, akhirnya karena orang lain yang memberi masukan, kita biasanya memproteksi diri, kita menolak, kita tidak mau. Karena kita yang menganggap rambut putih tidak sempurna. Nah, sekarang kita ubah, yang mengubah adalah cara berpikir kita, yaitu rambut putih itu adalah keindahan. Bahwa orang lain rambut putihnya nunggu lebih tua, saya menjadi lebih cepat. Dan ada satu kata-kata juga yang umum sekali di masyarakat di Indonesia, dikatakan orang yang rambutnya putih itu berarti sudah meninggalkan dunia hitam untuk masuk ke dunia putih, menjadi orang yang menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, indahnya ketidaksempurnaan itu sebetulnya kita melihat dari telapak tangan ini dari sisi yang berbeda. Jadi, saudara, kita sekarang belajar melihat telapak tangan kita ini kan ada dua warna. Ada satu warna gelap, ada satu yang warna terang. Ketika Anda melihat di dunia ini ada warna terang, Anda ingatlah ada kegelapan di baliknya. Sebaliknya, ketika Anda melihat ada kegelapan, maka ingatlah sebaliknya ada yang terang. Apa ini maksudnya? Ketika kita hidup di dalam kebahagiaan, kita bahagia, usahanya lancar, rumah tangganya harmonis, dan lain sebagainya, ingat, sebetulnya kita masih ada kekurangan. Buktinya apa? Nah, saudara-saudara, ada satu orang ataupun satu keluarga yang rumah tangganya harmonis. Pasangan hidupnya damai, anak-anaknya baik-baik, ini keluarganya harmonis. Katakanlah ini keluarga si A. Dalam proses perjalanan hidup keluarga A yang harmonis dan bahagia ini, satu ketika mereka mengatakan, sebetulnya dalam hidup ini,
yang enak adalah keluarga B. Kita keluarga A ini memang harmonis, ya anak-anak baik. Tapi keluarga B ini lebih baik lagi. Kenapa? Dia kaya. Jadi dia bisa tiap hari makannya enak-enak, bisa membelikan untuk keluarganya yang bagus-bagus, ada masa-masa liburan dia ke luar negeri, jalan-jalan, bisa membeli barang-barang yang bagus, sedangkan kita ya karena keterbatasan ekonomi kita ya semampu kita beginilah, makan ya secukupnya, kita ke luar negeri ya beberapa tahun sekali, dan lain sebagainya. Nah, jadi si B ini kita anggap kaya. Kenapa? Karena dari keluarga si A, uang tidak dimiliki, dan si B punya uang. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih dekat dengan keluarga si B ini protes juga dengan si C, keluarga C. Si B mengatakan, memang keluarga kita ini kaya, apa saja kita bisa dapatkan, apa saja kita bisa peroleh, tapi kita ini sering sakit. Kita ke luar negeri itu karena kita sering berobat. Orang menganggap kita jalan-jalan ke luar negeri, tapi padahal kita berobat. Memang kita punya uang untuk berobat, tapi kita sakit-sakitan. Kita secara umum ya, kan rumah sakit sekarang kan bagus-bagus nih, kalau kita ya lihat ya rumah sakit di mana-mana, hampir di banyak tempat rumah sakit kan indah-indah, bagus-bagus kayak hotel-hotel. Tapi coba kalau kita berkunjung ke situ, kemudian kita ditanya, mau nggak tinggal sini? Ya kita pasti nggak mau. Berapa kali saya kalau membacakan parita untuk orang sakit ke rumah sakit yang bagus juga ditanya gitu. Kan saya sudah ngomong, rumah sakitnya kok bagus sekali. Enak ya tinggal di sini ya, rumah sakitnya bagus. Berarti mau tinggal sini. Oh ya enggak. Nah, kenapa? Karena rumah sakit bagus adalah tempatnya orang sakit. Nah, demikian pula dengan si B ini. Dia mengatakan kita kaya, tapi ini kita hidupnya dari A ke rumah sakit B, ke rumah sakit C, terus begitu saja. Saya lebih senang keluarga C. C itu sehat. Duit tidak banyak, C sehat. Jadi, saya lebih senang kalau seperti keluarga C. Nah, jadi Anda lihat ini, mulai muter sekarang, mulai bergeser. Jadi karena si B ini cuma punya duit, yang tadi diirikan oleh si A, maka dia menganggap dia lebih iri dengan si C, yang walaupun tidak punya duit, tapi rumah tangganya sehat-sehat, tidak seperti mereka yang sakit-sakitan. Tapi ketika kita lihat lebih dekat lagi, si C ini ternyata iri dengan si A. Memang keluarga saya, si C mengatakan begitu, keluarga saya ini memang sehat. Tapi karena sehat, kita banyak bertempur dalam keluarga. Karena kelebihan energi, suka maki-maki, dan lain sebagainya. Tidak kayak keluarga si A ini loh. Keluarga si A ini harmonis. Aduh, suami istri jalan kemana-mana, selalu nggak ada perdebatan, tidak ada argumentasi, tidak ada suara yang keras. Anak-anaknya juga baik-baik semua. Coba kita lalu lihat A, B, C ini. Si A iri dengan kekayaannya si B. Si B iri dengan kesehatannya si C. Tapi si C iri dengan keharmonisan rumah tangganya si A. Artinya apa, saudara? Apa yang kita menganggap tidak sempurna itu hanya karena kita merasa tidak cukup keinginan kita terpuaskan. Kalau begitu, kuncinya untuk melihat keindahan atas ketidaksempurnaan yang kita anggap sendiri itu tadi adalah di diri kita sendiri. Jadi di sini si A ini yang keluarganya sudah harmonis tapi tidak punya uang, dia akan menganggap indah adalah ketika dia mensyukuri apa yang dia miliki dan tidak menyesali apa yang dia belum miliki. Mensyukuri apa yang dia sudah miliki,
tapi tidak menyesali apa yang belum dia miliki. Artinya, mungkin yang belum dia miliki itu kalau dia perjuangkan di masa depan satu ketika mungkin akan dimiliki. Tapi kalaupun tidak dimiliki, toh sekarang dia masih memiliki sesuatu. Jadi si A ini bersyukurlah bahwa rumah tangganya dia harmonis. Dia memang belum memiliki kekayaan, tapi sekarang dia harus bersyukur dulu, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi kalau seandainya tidak mendapatkan yang lebih pun, dia sudah memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis. Si B ini sudah memiliki materi. Karena itu dia harus bersyukur, dia karma baiknya mendukung untuk memiliki materi yang cukup. Masalah dia pergi ke luar negeri untuk berobat, itu adalah upaya untuk mendapatkan kesehatan. Jika masih belum dimiliki kesehatannya, tidak masalah, dia bisa usaha terus. Tapi tidak usah mengisi hidupnya ini dengan kekecewaan. Duh, aku kok enggak sehat-sehat ya. Karena dengan dia mengisi hidupnya dengan kekecewaan, dengan keluh kesah, maka badannya sakit, batinnya pun ikut sakit. Tapi ketika dia bisa memahami bahwa ya sudah, pokoknya sekarang saya sudah punya uang yang cukup, sekarang saya isi dengan perbuatan baik juga. Saya mungkin berbuat baik untuk orang-orang yang sakit juga, dengan membantu obat dan lain sebagainya, karena saya memahami tentang hukum dharma, bahwa tanam padi, tanam jagung, tumbuh jagung. Ketika saya menanam kesehatan untuk orang lain, semoga saya pun mendapatkan kesehatan yang cukup. Sehingga uang yang banyak tadi bisa dibagi-bagi untuk berdana kepada mereka yang membutuhkan supaya karma baiknya berbuah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dirinya menjadi sehat sekeluarga. Nah, kemudian si C yang sudah sehat, dia maunya juga harmonis seperti boleh, tetapi sekarang dia harus mensyukuri dulu bahwa dirinya itu sudah sehat, sekeluarga sudah sehat. Nah, ketika dia bersyukur, karma baikku banyak ya, bahwa kita ini dalam satu keluarga sehat-sehat semua loh. Kita ingat nih, kita sudah umurnya segini dewasa, anak-anak juga sudah semua dewasa, tapi kita ini tidak pernah loh mengalami sakit yang berat sampai di rumah sakit dan lain sebagainya. Kita ini paling sakitnya hanya masuk angin lah, apa yang sangat simpel, yang sangat ringan. Sehingga kita ini harus bersyukur bahwa kita punya kesehatan yang bagus. Tetapi memang belum punya keharmonisan seperti keluarga si A. Tetapi tidak masalah. Saya harus bersyukur dulu dengan kesehatannya ini. Nah, sambil saya berusaha memperbaiki dengan cara bertanya kepada si A, bagaimana sih kamu kok bisa sekeluarga itu harmonis itu gimana? Kuncinya apa? Oh, kuncinya adalah kita ini mau saling mendengar, mau saling berbagi, mau saling memperbaiki diri, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesehatan yang sudah dia miliki ini harus disyukuri dulu sebagai buah karma baik, dan kemudian kita belajar untuk mencari peningkatan kualitas diri. Nah, dengan cara seperti ini, maka masing-masing di diri kita ini sebetulnya punya kelebihannya sendiri-sendiri. Selama kita memahami, selama kita mau mencari, menerima kenyataan bahwa ya sudah, saya sekarang punya kesehatan yang bagus. Bersyukurlah bahwa Anda punya kesehatan yang bagus. Nah, saya tiap hari, walaupun saya tidak kaya, tapi cukup makan. Bersyukurlah bahwa Anda tiap hari cukup makan. Ketika Anda mengatakan Anda tidak pernah tinggal kelas, bersyukurlah bahwa Anda sudah sekolah dengan biasa-biasa, tidak pernah tinggal kelas. Berarti, saudara, sebetulnya kita ini untuk bisa melihat keindahan di dalam kehidupan ini adalah bersyukur. Kalau sekarang tadi ada pandemi, bagaimana ya? Bersyukur kita itu tidak terkena pandemi, tidak terkena sakitnya. Tetapi bagaimana ya?
Sekarang saya kan ada keluarga saya yang sakit di sana. Bagaimana ini? Ya, kita kemudian melihat dari sisi positifnya lagi. Oh, tapi kan saya tinggal di negara lain. Bagaimana dia tinggal di sana? Kan saya tidak bisa bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur dari negara lain, kita mendoakan keluarga kita. Kemudian kita juga bersyukur bahwa keluarga kita, walaupun kita tidak pulang ke Indonesia misalnya, atau tidak pulang ke negara tempat keluarga kita tinggal, tapi keluarga kita masih ada teman atau orang lain yang merawat, yang membantu, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga melihat di tengah ini saya masih bisa bersyukur, bisa melihat keindahannya. Nah, kemudian kalau sekarang kita lalu melihat, loh, saya sudah pacaran sama dia sekian lama, ternyata kok makin lama kok saya makin tahu dia jelek ya. Aduh, nggak jadilah menikah. Nah, bersyukur juga. Bersyukur bahwa saya mengetahui bahwa pasangan saya itu ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Loh, tapi ini setelah menikah saya baru tahu jeleknya. Bersyukur juga pasangan hidup saya ini saya ketahui setelah jeleknya setelah menikah, sehingga saya bisa belajar berlatih kesabaran. Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya, bahwa saya sudah dengan dia, ya saya menerima dia dengan satu paket baik dan buruk. Jadi dengan demikian, kita bisa melihat ketidaksempurnaan itu sebagai sesuatu yang indah, ketika kita justru melepas keakuan kita, melepas ego kita, dan kemudian kita mensyukuri apa saja yang kita sudah dapatkan saat ini. Karena semua yang kita dapatkan saat ini sebetulnya ada bagian dari buah karma baik kita. Cuman kadang memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya inilah yang kita ubah adalah keinginan kita ini. Kita perbaiki dengan mengucapkan dalam batin, memang inilah yang terbaik yang saat ini saya terima. Inilah yang terbaik yang saat ini saya bisa lakukan. Inilah yang terbaik saat ini yang saya bisa dapatkan. Dengan cara seperti itu, membuat batin menjadi tenang. Dengan cara seperti itu membuat batin kemudian bisa melihat keindahan hidup ini. Kalau di dalam orang-orang mengatakan bahwa ketika hujan lebat pun seseorang juga bisa menyembunyikan air matanya. Nah, itu kan ada satu kata-kata seperti itu. Aku paling senang menangis itu kalau di tengah hujan lebat. Kenapa? Karena disitulah aku bisa menyembunyikan air mataku. Artinya apa, saudara? Bahwa hujan lebat apapun juga itu juga ada indahnya. Bisa untuk memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa jangan kita gampang mengeluh dengan apa yang kita tidak miliki. Tapi marilah kita mensyukuri dengan karma baik yang kita sudah miliki, yaitu segala hal yang sudah membuat kita ada sampai hari ini. Kita mengatakan, doh orang tuaku kok yang ini ya, kok bukan yang itu. Bersyukurlah orang tua Anda yang ini. Karena orang tua yang ini yang telah melahirkan Anda utuh dengan kaki. Orang tua yang inilah yang membuat Anda bisa berpikir seperti hari ini. Bersyukurlah seperti itu. Karena ketika mungkin kita dilahirkan, kondisi kita juga tidak sama. Bisa lebih baik mungkin harapan kita, tapi juga kemungkinan lebih buruk. Kenyataannya sekarang kita sudah seperti ini. Loh, kalau aku sekarang kenyataannya saya lahir nggak bisa jalan. Bersyukurlah ketika kamu walaupun tidak bisa jalan, kamu masih bisa melakukan sesuatu yang lain. Karena kalau kita melihat ada satu motivator dunia yang kakinya saja tidak ada, tangannya juga tidak ada, tapi dia bisa menjadi motivator di dunia. Ya, itu kalau nggak salah si Nick atau siapa namanya. Itu kan luar biasa sekali. Dia mensyukuri kekurangannya ini dan dia justru menjadikan kekurangannya ini sebagai satu kelebihan untuk membuat dia diterima di seluruh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan dia menjadi motivator yang hebat. Karena itu saudara-saudara, tangan kita masih lengkap, kaki kita masih lengkap, cara berpikir kita masih oke. Kenapa kita harus selalu menyesali ketidakadaan kita? Marilah kita mensyukuri
yang kita ada dengan melakukan pelepasan keakuan. Dan di dalam Dharma sebetulnya pelepasan keakuan ini, ego ini sebetulnya itu yang dilatih, yaitu dengan kerelaan, merelakan keakuan kita dan melihat memang inilah yang saya dapatkan, memang inilah yang saya miliki. Kalau kita mau meningkatkan, kita mulai dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita tingkatkan dari yang kita miliki saat ini untuk kita perbaiki. Kalau kekayaan yang kita miliki saat ini, maka kita bersyukur dulu dengan yang kita miliki dan kemudian kita meningkatkan kerja kita supaya kita menjadi lebih banyak lagi di masa depan. Sebaliknya kalau kita merasa kekurangan di dalam cara berpikir kita, bersyukurlah dulu bahwa kita masih bisa berpikir, kemudian kita pelan-pelan memperbaiki dengan berbagai macam sistem untuk kita meningkatkan kecerdasan maupun intelektual kita. Demikian pula dengan yang lain-lain. Kok saya temannya sedikit, tidak apa-apa, teman sedikit ini kita terima dulu sebagai kenyataan, dan mulai dari teman sedikit ini kita pelan-pelan belajar berkomunikasi dengan baik, kita menghargai yang sedikit ini, kemudian kita belajar meningkatkan lagi. Coba kamu kenalkan dengan temanmu yang lain, supaya kita jadi lebih besar grup kita dan lain sebagainya. Itulah yang nanti membuat kita menjadi teman pun menjadi banyak. Kita mulai dari situ sampai nanti kita belajar terus kita tingkatkan untuk menuju ke kondisi yang lebih baik, untuk melihat ketidaksempurnaan itu sebetulnya buatan sendiri dan keindahan itu pun hasil ciptaan pikiran kita sendiri. Kita mengendalikan diri kita untuk menciptakan keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator, yaitu saudara Yogi. Silakan. Ya, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Kita sudah ada 2 orang yang raise hand, mungkin saya akan lanjut ke raise hand dulu ya Bante ya. Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab, saya akan ingatkan lagi peraturannya. Mohon nyalakan kamera, perkenalkan diri, nama dan lokasi. Satu pertanyaan untuk setiap penanya. Mohon pertanyaannya ditanyakan secara singkat dan to the point. Ya, mungkin pertama kita akan berikan waktu kepada Ibu Harita. Ya, sebentar akan di-unmute sama moderator, sama host. Ya, Ibu Harita silakan. Thank you, Wandami Bante. Bante, sebetulnya jawaban Bante nanti ini akan saya salurkan ke saudara yang merasa tidak beruntung. Case-nya hampir sama dengan saya. Saya lahir dengan membawa virus di hati, di liver ya, itu genetik dari orang tua. Tapi saya bersyukur dengan saya punya lifestyle, virus itu tidur. Kemudian saya juga bersyukur karena setelah beberapa tahun terakhir ini, tiap 6 bulan, liver spesialis saya minta darah saya untuk research. Nah, dengan adanya itu, dengan saya kasih donor darah saya, berarti kan kemajuan medikal akan lebih diuntungkan. Nah, saya beri contoh seperti itu, saudara saya tidak bisa menerima karena dia mengalami cacat yang lain. Gitu, Bante. Mohon penjelasannya bagaimana cara bisa apa indahnya dengan kecacatan itu untuk saudara saya yang tercinta ini yang nggak bisa menerima. Terima kasih. Sebetulnya kita hanya bisa memberi informasi ya, tapi kan kalau tadi kita sampaikan sudah tidak dalam pembabaran di awal bahwa ketidaksempurnaan itu karena keinginan kita yang tidak tercapai. Sebetulnya misalnya Anda punya masalah di liver misalnya, itu hal yang netral. Mungkin bukan di dunia, bukan hanya Anda saja. Apakah kalaupun itu jumlahnya sedikit, misalnya 1 dibandingkan 1.000.000 misalnya, toh tapi bukan hanya Anda saja yang mengalami itu. Karena di dalam 1 juta ada 1 juta yang sana, kemungkinannya 1 dan lain sebagainya. Nah, cuman sekarang kekurangan, dia kemudian kecewa. Kemudian apalagi dia punya kekurangan pada tubuhnya dan yang lain sebagainya, dia menjadi kecewa, dia merasa tidak sempurna.
Padahal kalau ibu tadi kan sudah punya pikiran positif. Ya ini yang harus ibu tularkan, bahwa dengan saya punya kelebihan bahwa di antara 1.000.000 ini saya ternyata adalah satu yang terkena, dan saya punya kesadaran untuk berbagi kepada ilmu pengetahuan supaya nanti daerah saya bisa diselidiki agar bisa digunakan untuk kemajuan dalam pengobatan dan lain sebagainya. Saya malah punya rasa bersyukur, saya punya kesempatan berbuat baik untuk memajukan dunia pengobatan. Jadi ini sebetulnya hanya melihat dari sudut terang dan gelap tadi. Ketika orang sakit sebetulnya adalah seperti telapak tangan yang gelap, yang kita kemudian, aduh ini kok hitam sekali ya, kok nggak sama dengan yang lain. Jadi kita lihat dari sisi yang lain, bahwa ternyata telapak tangan yang sama ini juga ada putihnya. Bahwa sekarang dengan kondisi saya sakit seperti ini, sebetulnya justru inilah kesempatan saya memajukan dunia medis, yaitu saya membantu berdarah darah dan sebagainya. Nah, ibu yang sudah tanyakan ini sudah betul, dan tinggal dijelaskan saja kepada. Tapi kalau orang itu tetap tidak mau, itu hak dia. Karena kemauan melepas itu tidak semua orang bisa. Ini butuh waktu, pelan-pelan bertahap. Jadi tidak bisa kita paksakan, kehendak, saya sudah begini, kamu juga harus begitu. Nah, biar aja dulu, kamu tidak pengen punya kesempatan hidup lebih banyak dengan berbuat baik. Ini kan umurmu masih, katakanlah diperkirakan masih ada sekian lama misalnya. Kenapa enggak kita manfaatkan untuk berbuat baik, sehingga kalaupun kita harus meninggal lebih cepat, kita sudah berbuat sesuatu untuk dunia medis, sehingga nanti di masa depan orang-orang yang punya penyakit yang sama dengan saya akan memperoleh kesehatan lebih cepat, tidak seperti yang saya alami sekarang. Nah, jadi kita hanya ngasih masukan seperti itu, ya. Jadi masalah dia mau terima atau tidak itu adalah hak dia, tapi kita punya kesempatan juga untuk menjelaskan, sehingga kita juga merasa ini juga satu hal yang nilai positif bagi saya punya keluarga yang seperti itu, sehingga saya punya kesempatan berbuat baik, menambah penjelasan kepada dia, yang kalau sampai dia mengerti untuk berdana darah kepada lembaga kesehatan, tentu itu juga punya karma baik bagi dia juga. Begitu ya Ibu ya. Makasih Bante, semoga Sama-sama. sehat selalu Bante. Baik, silahkan moderator. Ya, baik Bante. Saya akan ke pertanyaan lewat chat dulu. Brother Fendi tolong di-share screen-nya. Untuk Brother Leo yang udah resen, habis ini gilirannya ya. Nah, mohon siap-siap. Ya, ini ada pertanyaan Bante dari Zoom, dari Andrew Yogianto. Tanya Bante, nama budaya Bante. Benarkah salah satu indahnya dari ketidaksempurnaan pada setiap manusia yang ada kelebihan dan kelemahan itu adalah mereka bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi satu sama lain dengan kerjasama dan kolaborasi, meraih tujuan serta memperkuat dan memperkokoh kelompoknya, komunitasnya atau organisasinya dalam menghadapi berbagai rintangan, persoalan dan permasalahan hidup. Bagaimana tanggapan dan masukan Bante soal saling melengkapi ini? Terima kasih. Ya, kalau ini pertanyaan dari Saudara Andrew ini menjadi salah satu keindahan sebagai manusia, yaitu bisa kerjasama, oke. Tapi itu bukan satu-satunya tentu ya, karena manusia bisa berkomunikasi, kemudian manusia bisa ada perasaan untuk saling berdekatan dan lain sebagainya, sehingga ada perkumpulan. Seperti kalau sekarang kita dalam kesempatan ini difasilitasi oleh Indonesian Buddhist Community di Singapura. Ini kan sebetulnya karena terdiri dari orang-orang, kemudian yuk kita bikin kelompok ya di Singapura, kita umat Buddha gimana ya. Nah, ini kebersamaan ini. Kemudian karena pandemi justru ada nilai lebih, kita membuka kesempatan Indonesian Buddhist Community ini bisa bukan hanya di Singapura, tapi di seluruh dunia. Dan ini adalah salah satu keindahan dari kita sebagai manusia, tapi bukan itu satu-satunya ya. Kemauan kita mengerti, kemauan kita bisa memahami, bahkan kalau
kita di dalam dharma adalah kemauan kita untuk melaksanakan kemoralan, kemauan kita untuk melaksanakan kesadaran setiap saat. Ini juga kelebihan, keindahan kita di dalam ketidaksempurnaan. Kenapa begitu? Di dalam dharma disampaikan bahwa lahir sebagai manusia ini ada ketidaksempurnaannya dibandingkan alam dewa misalnya. Yaitu apa? Manusia ini umurnya pendek. Jadi di beberapa alam dewa ataupun salah satu alam dewa dikatakan 20 tahun di usia manusia, 1 hari 1 malam di sana. Jadi kalau Anda ini 40 tahun usianya, di alam dewa yang tadi diceritakan itu baru 2 malam. Apalagi ada alam dewa yang 100 tahun usia manusia, di sana 1 hari 1 malam. Kita belum ada 100 tahun, di sana belum semalam. Ya, nah kita sudah belum 100 tahun sudah meninggal, dia di sana. Loh, belum semalam aja kamu sudah mati. Nah, nanti di alam dewa yang lain ada 84.000 tahun usia manusia. 1 hari 1 malam di sana. 84.000 tahun. Anda bisa bayangkan tuh, kita umurnya kalau 100 tahun, dia belum kedip. Kita sudah mati. Dia belum kedip, kita sudah mati. Ini manusia ini kenapa ya umurnya pendek sekali, saya belum kedip kok sudah mati. Jadi sekejap mata saja kita sudah mati. Nah, jadi kita ini sebetulnya ada ketidaksempurnaan kalau dipandang dari sudut alam dewa, yaitu umurnya pendek. Tapi justru di dalam dharma, umur pendek ini bermanfaat. Karena kita lalu melihat hidup ketidakkekalan itu dengan cepat. Jadi kita lalu lihat tua, sakit, mati, itu cepat sekali. Coba Anda rasakan Anda sendiri. Ketika belum lama yang lalu, Anda itu masih di rumah bersama dengan orang tua, mainan seperti anak SD gitu. Tidak lama kemudian naik ke SMP, tidak lama naik ke perguruan tinggi, SMA dan perguruan tinggi, tidak lama kemudian Anda bekerja, tidak lama kemudian mungkin berumah tangga, punya anak, tidak lama anak yang dulu dikandung itu sekarang sudah bisa sekolah, tidak lama anak yang dulu dikandung itu sekarang sudah mau menikah, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau di alam manusia sedemikian cepat, tidak lama rambut putih, tidak lama lagi kita sudah melangkah ke krematorium. Nah, tetapi itu ada keindahannya yang tidak bisa dicapai di alam-alam bahagia, di alam surga tadi, yaitu kesempatan mempraktekkan dharma. Karena dharma itu melihat hidup yang tidak kekal. Di alam surga, karena terlalu lama umurnya, dia tidak melihat tidak kekal. Kok aku muda terus ya? Jadi kita di alam surga merasa tidak ada perubahan. Tapi di kita, loh kok aku jadi keriput? Aku kok sekarang, ya teman-temanku sudah mulai meninggal, dan lain-lain, dan lain-lain. Akhirnya kita, wow, ini kesempatan bagi saya ini untuk mempraktekkan dharma, mengendalikan ucapan, mengendalikan perilaku, mengendalikan pikiran. Dan itu hasilnya malah menjadi satu keindahan di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia yang umurnya pendek. Nah, jadi salah satu keindahannya tadi yang saudara tanyakan tadi, apakah kumpul-kumpul? Betul. Tapi juga kesempatan kita mempraktekkan dhamma itu juga satu keindahan juga. Ya, kita bisa belajar kemoralan, itu juga salah satu keindahan. Karena kita berbeda dengan binatang. Binatang itu lebih cenderung hanya punya rasa senang, tidak punya rasa bahagia. Maksudnya bagaimana nih? Senang itu adalah mendapat. Mendapat dan rasa senang itu pendek waktunya untuk dirasakan. Jadi senang itu karena mendapat apa yang dia inginkan. Kita ada level itu juga, kita ada level binatangnya juga, yaitu ketika kita masih kecil, minta makan, dikasih makan, wah marah sekali, kemudian dikasih makan, senang, sudah selesai. Jadi sudah nggak rewel lagi, mainan sana sini, itu kita level itu sama dengan kucing, sama dengan anjing, sama dengan ayam, level binatang-binatang yang sama seperti itu, senang karena dia bisa mendapat. Nah, tetapi manusia ada satu keindahannya lagi selain senang itu, yaitu punya rasa bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu ketika dia bisa berbagi, dia bisa memberi. Senang itu tadi karena dia mendapat dan jangka waktunya pendek. Anda misalnya mendapatkan handphone baru, wah senang sekali.
tapi sudah seminggu ya bosan lah, handphone ya cuma gitu aja. Anda senang dapat kenang-kenangan tertentu, mungkin benda apa yang Anda sukai sekian lama, senang, tapi seminggu 2 minggu ya biasa-biasa aja. Tapi bahagia itu jangka waktunya lama. Ketika saya mau berbagi, misalnya saya menolong orang yang menderita, ya, saya misalnya pergi ke panti asuhan, kemudian saya melihat kok ya di panti asuhan ada yang kurang bahagia, kemudian saya coba bantu, saya rawat dengan semampu saya, dengan banyak hal yang saya bisa bagikan untuk dia, dan kita rasanya merasa hidup ini bermanfaat. Dan itu menjadi ada satu kebahagiaan, dan itu bisa jangka panjang, sampai di hari tua, bahkan sampai nanti kita mau mati, kadang-kadang itu masih diingat. Dan itu juga keindahan kita terlahir sebagai manusia. Walaupun manusia yang mungkin tidak punya kaki, walaupun manusia mungkin tidak punya tangan, tapi ketika dia mau berbagi, itu juga bisa timbul kebahagiaan. Dan masih banyak lagi keindahan kita sebagai manusia. Nah, makanya pertanyaan nanti adalah, apakah itu salah satunya? Cocok. Kalau itu bisa berkumpul bersama, itu salah satunya kebahagiaan sebagai manusia. Baik, silakan dilanjutkan, Saudara Yogi. Ya, terima kasih Bante. Jadi untuk Saudara Andrew, seperti yang Bante katakan, keindahan, ketidaksempurnaan untuk manusia itu banyak. Bukan cuma dari satu komunitas sendiri. Dan banyak hal, dan sebagai manusia, kita bersyukur karena kita bisa mempunyai kesempatan untuk belajar Dhamma. Ya, selanjutnya ke pertanyaan Brother Leo. Ya, mohon dinyalakan kameranya dan silakan ditanyakan. Ya. Selamat siang Bante. Nama saya Leo dari Singapura. Saya mau tanya, kalau misalnya tadi dibilang kita harus bersyukur atas ketidaksempurnaan begitu kan ya Bante. Tapi gimana kita cara tahu batasan antara ini kita harus bersyukur udah cukup dibandingkan dengan ini itu kayak ambisi yang harus kita capai Bante. Misalnya kita punya mobil A, misalnya udah cukup lah, oke ini mobilnya udah lumayan bagus. Tapi di sisi lain kita masih ingin punya mobil yang lebih bagus gitu. Jadi di mana batasannya kita harus tahu, oke lah cukup lah, saya nggak perlu lagi punya mobil yang lebih bagus misalnya. Itu aja Bante, terima kasih. Baik, jadi bersyukur itu adalah kemampuan kita menerima kenyataan saat ini. Jadi bukan harapan kita yang akan datang. Karena di dalam Dharma sebetulnya adalah bahwa ketika kita bisa menerima kenyataan saat ini, kita kemudian melihat kelebihan saat ini untuk kita tingkatkan supaya di masa depan apa yang kita sudah dapatkan ini menjadi punya peningkatan. Sebaliknya kita juga ada kekurangan saat ini, kita terima itu sebagai satu kekurangan, kemudian kita cari sebabnya dan kita perbaiki kekurangan ini supaya di masa depan tidak terjadi lagi. Nah, karena itu sekarang, Anda tadi menceritakan misalnya mobil. Saya sudah punya mobil ini. Ketika Anda punya kemampuan membeli mobil ini, Anda sebetulnya sudah harus merasa cukup. Tetapi sekarang saya ingin mendapatkan mobil yang lebih bagus. Normal, tidak apa-apa. Maka Anda bekerja dengan baik sampai nanti Anda bisa mendapatkan mobil itu. Tapi kalau tidak bisa mendapatkan, apakah Anda kecewa? Tidak, karena saya sudah bersyukur yang ini pun sudah cukup. Yang itu kalau saya bisa, bagus. Kalau nggak bisa, ya enggak apa-apa. Nah, kemudian nanti sudah bisa ini. Kemudian mau usaha yang lebih tinggi lagi, sampai kapan? Sebetulnya tidak ada batasnya. Yang menjadi batas adalah diri Anda sendiri. Ini dikatakan begini, kalau di dalam Dharma, batas itu bukan ke atas. Batas itu paling bawah. Batas paling bawah adalah kehidupan seorang biku. Kehidupan seorang biku punya jubah 1 setel. Seumur hidup 1 setel. Nah, jadi kalau sekarang jubahnya kan tidak ganti nih, ganti. Tapi jubah yang pengganti itu bukan milik pribadi si biku. Jubah itu menjadi milik komunitas, milik bersama. Kalau Anda sebagai perumah tangga sudah punya baju 7 lembar atau sudah punya pakaian 7 setel supaya bisa hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya,
maka Anda sudah bagus, sudah harus bersyukur. Tetapi kalau Anda merasa kurang, mau jadi 14, mau menjadi 21, mau menjadi 100, mau menjadi 500, silahkan. Karena apa? Karena di batas atas adalah batas ketamaan Anda itu sampai di mana. Karena bawahnya sudah jelas, sekarang atasnya itu tiap orang beda-beda. Maka pertanyaan Anda tadi tentang mobil tidak bisa saya jawab karena itu betul-betul batasnya adalah Anda sendiri yang menentukan. Saya merasa kalau saya bisa punya mobil ini karena nanti dengan mobil ini saya masih punya tabungan sekian kalau dipakai di hari tua dan sebagainya, saya merasa cukup. Ya sudah. Tapi ketika Anda merasa enggak, saya ya tabungan ini ya saya mau belikan mobil, masalah nanti saya di lain kesempatan saya kekurangan uang, ya mobilnya saya jual. Ya itu berarti Anda sendiri yang mengelolanya seperti itu. Nah ini tadi pakaian. Kemudian makanan. Seorang biku makan sehari sekali atau 2 kali saja sebelum jam 12 siang. Ketika Anda bisa makan 3 kali sehari, sebetulnya itu sudah bagus, sudah cukup. Tapi Anda mau 5 kali, mau 7 kali, mau 100 kali sehari, itulah ukuran ketamaan Anda mau sampai di mana batasnya. Ketika Anda mengatakan cukup, berarti ketamaan Anda berhenti. Ketika Anda belum mengatakan cukup, yaitu tergantung Anda sendiri. Karena batas bawah sudah ada. Bahwa orang yang hidup dengan makan sehari sekali atau 2 kali saja, bisa hidup puluhan tahun. Nah, tempat tinggal seorang biku itu sebetulnya yang paling utama dulu sebetulnya adalah tinggal di goa-goa, di pohon, dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang dipinjami wihara, karena wihara bukan milik pribadi biku. Jadi sekarang, kalau Anda bisa kontrak rumah saja, Anda sebetulnya sudah lebih hebat dari biku. Itu. Anda bisa beli rumah, wah itu lebih bagus lagi. Beli rumah 1, 2, 3, 10, 20, sampai banyak. Ya itu urusan Anda menentukan cukupnya sampai kapan. Karena ini, kenapa kok bisa begitu? Karena tiap orang kebutuhannya nggak sama. Saya pengen punya rumah 20. Kenapa? Karena saya mau kasihkan ke keluarga saya yang itu. Kemudian rumah yang sana mau saya danakan untuk panti asuhan, rumah sana itu kan kita tidak bisa mengatakan, kamu kok rumahnya kok 20? Ya suka-suka saya, karena yang satu mau saya kasihkan keponakan saya, yang satu mau saya kasihkan sepupu saya, yang itu mau saya jadikan panti asuhan. Tidak bisa diukur orang lain. Anda sendiri yang menentukan. Kemudian obat-obatan, karena kan kebutuhan primer manusia kan sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, yaitu pakaian, makanan, kemudian tempat tinggal, dan kesehatan. Sarana kesehatan seorang biku sebetulnya sederhana, yaitu terapi urin. Jadi terapi urin itu adalah untuk kesehatan. Kemudian sekarang Anda bisa beli obat, bisa obat macam-macam. Nah, itu sebetulnya Anda sudah bagus kualitas hidup Anda. Apalagi misalnya sekarang ada yang berobat ke luar negeri dan lain sebagainya, itu sudah bagus. Tapi sampai kapan Anda merasakan cukup? Nah, itu juga tergantung Anda sendiri. Jadi di dalam Dharma, batas yang paling bawah lah yang diberikan. Kehidupan biku adalah batas yang paling bawah. Ke atas itu adalah tergantung kemampuan Anda mengerem sendiri, sehingga dengan kata cukup ini saya sudah. Dan itu tidak mudah, karena itu yang dilawan adalah diri sendiri, ketamaannya sendiri. Saya kok merasa belum cukup ya? Kok saya merasa belum cukup ya? Itu tidak mudah, dan itu tergantung Anda. Karena itu tergantung latihan kualitas batin Anda. Begitu, Saudara Leo, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih, Bante. Sama-sama. Silakan. Saudara Yogi. Ya, terima kasih Bante. Ya, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari YouTube. Sebentar, Brother Fendi akan menampilkan. Ya, ini Bante, pertanyaan dari Leli Indrawati, Tangerang, Batu Ceper. Pertanyaannya, Sotihotu Bante, memiliki anak yang tidak sempurna, harus berjuang mengajarkan
tidak seperti anak pada umumnya. Bagaimana melatih kesabaran yang terus-menerus tanpa membandingkan dengan anak yang normal? Iya, kalau membandingkan, sudah tahu anaknya punya kebutuhan khusus, dibandingkan, ya jelas kita jadi emosi terus. Malah kita sebetulnya harus emosi dengan diri sendiri. Siapa yang membuat anak itu jadi lahir berkebutuhan khusus? Kan karena orang tuanya, genetik dari orang tuanya sendiri. Nah, jadi yang disalahkan kan sebetulnya dirinya sendiri. Loh, tapi itu genetiknya dari pasangan hidup. Nah, salahnya diri sendiri memilih pasangan hidup itu. Nah, anak ini sebetulnya kan karena korban. Kita tidak bisa kemudian menyia-nyiakan. Malah ada satu keluarga yang saya pernah tahu ya, punya anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian dia malah membangun satu rumah untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga satu rumah ini dihuni oleh banyak anak berkebutuhan khusus. Dia seperti membangun panti asuhan. Dan anaknya nomor satu di situ. Kemudian dia membayar tenaga-tenaga ahli dan lain sebagainya, tenaga profesional untuk jadi kayak ada pendidikannya dan lain-lain. Dan mereka yang berkebutuhan khusus ya di situ yang sejenis dengan anaknya. Dan anaknya akhirnya juga bahagia. Si orang ini yang punya anak juga senang karena anaknya mendapat pendidikan dan perawatan dengan baik. Kemudian juga anaknya sendiri juga senang. Dan hasilnya juga orang lain yang anaknya berkebutuhan khusus juga senang. Karena ternyata di situ sekarang sudah ada panti asuhannya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena dia bisa menerima dulu, bersyukur dulu punya anak yang seperti itu, sehingga akhirnya muncul ide untuk membangun panti asuhan anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti anaknya sendiri. Nah, sekarang Anda juga seperti itu. Kalaupun Anda tidak membandingkan dengan orang lain, kemudian Anda juga tidak punya misalnya keinginan untuk membangun panti asuhan dan Anda juga tidak kepingin memasukkan anak Anda di area pendidikan yang berkebutuhan khusus, maka minimal Anda bersyukur Anda di kehidupan ini masih punya kekuatan, kesehatan untuk mendidik, merawat anak itu. Saudara-saudara, kita pernah membaca riwayat dari Thomas Alva Edison. Itu Thomas Alva Edison itu pada zaman itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus sebetulnya. Karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Sehingga oleh gurunya, ibunya dipanggil dan dikatakan, maaf ya, anak ibu terlalu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah ini. Jadi tolong dibawa pulang, kita tidak sanggup melakukan pendidikan. Ibu dari Thomas Alva Edison ini tidak menyerah. Dia tidak menganggap ini lalu diabaikan. Atau ya sudahlah nih sekolah saja nggak bisa didik, apalagi saya. Tidak. Justru Thomas Alva Edison ini dididik oleh ibunya sendiri. Dan sampai akhirnya malah menjadi salah satu penemu terbanyak di dunia ini dengan ada sekitar 100 atau lebih hak paten di dunia ini, termasuk menemukan lampu pijar dan lain sebagainya. Itu yang didik ibunya sendiri. Yang bagi sekolah dia berkebutuhan khusus. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa anak ini punya kebutuhan khusus, kemudian kita lalu merenungkan bahwa saya berarti punya kesempatan untuk mendidik dia menjadi manusia yang berharga, yang bermanfaat untuk lingkungan, maka itu muncullah kesabaran dan semangat untuk mendidik. Apalagi ini adalah anaknya sendiri. Kebaikan anak nanti akan menjadi kebanggaan orang tua. Sebaliknya ketika anak mengalami hal yang tidak baik, orang tua pun juga nanti akan mengalami kekecewaan. Dan orang tua tugasnya adalah mendukung, mendorong, mengkondisikan supaya anak ini memperoleh yang positif. Jadi jangan dibandingkan dengan anak yang lain. Karena kalau kita mau perbandingkan, marilah kita melihat 5 jari kita. Kalau Anda mau perbandingkan, ingatlah 5 jari Anda. Karena jari Anda itu ada 5, itu ada gunanya.
bahwa kita ini selalu di tengah. Kemudian kita kalau bandingkan yang ke bawah, nah, kalau kita mau pakai sistem uang supaya gampang perbandingannya, kalau Anda punya uang 1.000, maka Anda lalu melihat ke arah yang bawah, ada yang punya 500, ada yang punya 100. Punya uang 1.000, Anda merasa sombong karena ada yang lain itu cuma punya 500 sama 100. Tapi ketika Anda melihat ke atas, ada orang yang punya uang 2.000, ada orang yang punya 5.000. Dan Anda akan stres, uangku kok cuma 1.000. Yang lain kok ada yang 2.000 dan 5.000. Oke lah, kalau gitu uangku aku tambah menjadi 1.000.000. Ya enggak apa-apa 1.000.000, tapi ya tetap di tengah. Kenapa? Karena 1.000.000 ini sekarang di bawah kita ada yang 500.000, ada yang 100.000. Tapi di atas kita ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Lalu kita tambah lagi mau 1 miliar, sama saja 500 juta, 100 juta. Ada yang 5 miliar, ada yang 100 miliar. Berapapun uang Anda mau 1 triliun, mau berapa puluh ribu triliun, tetap akan ada di tengah. Nah, ketika ini dikembangkan ke dalam kehidupan sehari-hari sama, kebahagiaan Anda kalau Anda melihat ke bawah, memang Anda hidup paling bahagia, tapi tidak usah sombong. Karena ketika Anda melihat ke atas, kebahagiaan Anda itu kecil sekali dibandingkan kebahagiaan yang orang pernah dapatkan. Nah, jadi makanya Anda harus yang benar-benar, ketika anak Anda ada kebutuhan khusus, lalu Anda melihat ke atas, ya memang ini hebat-hebat semua. Kenapa? Karena ini memang lebih dari yang Anda miliki, tapi coba Anda lihat ke bawah. Masih untung anak Anda itu kenal dengan orang tua. Ada anak yang sudah nggak kenal dengan orang tua. Ada anak yang dari kecil, dia tidak bisa apa-apa, tangan dan kaki pun tidak punya. Dia seperti guling yang harus digendong kemana-mana, dimandikan, dan lain sebagainya. Disuapi, dan lain sebagainya. Itu juga saya pernah lihat. Itu juga kebutuhan khusus, dan ketika kita melihat ke bawah seperti ini, mungkin Anda akan baru bisa mensyukuri bahwa anak Anda itu masih bisa Anda rawat dengan baik. Makanya jari 5 ini benar-benar Anda lihat baik-baik, jangan hanya membayangkan ke atas saja, melihat anak-anak yang lebih daripada anak Anda, cobalah lihat yang lebih tidak semampu yang Anda miliki. Jangan berkeluh kesah ketika Anda tidak punya sepatu, karena masih banyak yang tidak punya sandal. Ya, jangan hanya, sepatu, saya tidak punya sepatu, di sana si A, si B punya sepatu bagus-bagus, yang tidak punya sandal itu ada juga. Nah, dengan cara seperti itu, kita lalu melihat keindahan dan hidup yang penuh syukur ini. Begitu, mudah-mudahan memberikan manfaat. Silakan. Saudara Yogi. Ya, terima kasih Bante. Semoga jawaban Bante bermanfaat bagi Leli Indrawati. Ya, selanjutnya kita ke pertanyaan lagi Bante. Ada pertanyaan ini khusus dari WhatsApp. Tapi sebelumnya untuk Wahyuni Lestari mohon siap-siap karena habis ini giliran Anda untuk bertanya secara langsung. Ya, kita lanjut dulu pertanyaannya. Ya, ini Bante. Pertanyaannya sedikit keluar dari topik, tapi mungkin Bante boleh bantu. Pertanyaannya dari Mimi. Diserahkan ke panitia. Kita kan sering diminta mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi pada waktu kita mengucapkannya, kan lebih sering kita tidak merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Bagaimana ya Bante? Apakah nanti makhluk-makhluk tersebut merasakan galaunya pikiran kita? Ya, ini bagus, pertanyaan yang bagus, unik. Ya, jadi kalau kita belum memahami pikiran, bahwa pikiran itu bergerak dalam 1 detik itu bisa 1 miliar pikiran, mungkin kita bisa bingung seperti tadi. Tapi kalau kita memahami bahwa pikiran itu hanya ada 1 setiap saat, dan itu bergerak dalam 1 detik itu 1 miliar pikiran, maka couplingnya itu nanti akan ganti-ganti. Ibaratnya begini, cara yang paling gampang adalah, kalau kita sedang duduk, kita tidak bisa sambil berdiri. Kalau kita sedang berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Kalau kita sambil berbaring, tidak bisa sambil berjalan.
Kita hanya bisa satu setiap saat. Ini yang kita pahami dulu. Jadi ini yang kasar sekali. Kalau saya duduk, nggak bisa berdiri, kan kasar, gampang sekali dilihat. Karena Anda kalau berdiri ya pasti tidak duduk. Saya waktu berbaring tidak bisa sambil berdiri. Saya berjalan tidak bisa sambil berbaring. Nah, pikiran juga sama. Sebetulnya ini kalau sistem digital dia on off itu. Ketika Anda sedang duduk, maka Anda on duduknya, off untuk berdiri, berjalan maupun berbaring. Ketika Anda berbaring, maka on di jab berbaringnya, berdiri, duduk, berjalan, off. Jadi hanya satu setiap saat, demikian seterusnya. Nah, pikiran juga sama. Ketika Anda berpikir yang positif, maka Anda tidak punya kesempatan berpikir negatif. Pada saat itu, tidak bisa bersamaan muncul. Pada saat itu. Jadi, sekarang misalnya Anda ngomong semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, pikiran Anda hanya ada itu. Tapi sebelum itu bisa galau, setelah itu bisa galau. Tetapi ketika Anda mengucapkan itu, Anda hanya punya satu kata semoga semua makhluk bahagia. Nah, sehingga kalau Anda semakin sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, berarti semakin banyak titik-titik kalimat positif itu yang dimiliki, walaupun tengahnya galau, kemudian ada semoga semua makhluk bahagia lagi, galau lagi, ada semoga semua makhluk bahagia, ya galau lagi semua. Nah, tapi tetap makhluk itu, walaupun menerima kegalauan itu adalah milik pribadi Anda, tapi dia menerima niat Anda untuk mengembangkan cinta kasih, atau minimal ada usaha mengembangkan cinta kasih. Kita nggak usah ngomong makhluk dulu, yang lebih pendek adalah saya nggak suka sama si A. Saya benci sekali sama si A. Tapi saya ngomong nih semoga semua makhluk bahagia. Gimana ya? Nah, waktu kita ngomong semoga semua makhluk bahagia, walaupun saya benci sama si A, saya tidak mengatakan semoga semua makhluk bahagia kecuali si A. Saya tidak mengucapkan itu. Jadi saya ngomong semoga semua makhluk bahagia. Pada saat itu pikiran kita tidak bisa mikir si A. Karena sebetulnya pikirannya ini satu detik bergerak dalam 1 miliar pikiran tadi. Kalau Anda mau buktikan kekuatan pikiran adalah ketika Anda nonton film, maka ketika Anda melihat sebetulnya telinga kurang mendengar. Ketika Anda mendengar, mata kurang melihat. Ketika Anda membaca teks, kuping tidak bisa mendengar suara. Jadi itu sebetulnya karena kita bergerak satu demi satu semua, ya digital semua. Nah, demikian pula sekarang ketika kita ngomong semoga semua makhluk bahagia, saat itu saya tidak berpikir saya benci sama si A itu. Tapi setelah ngomong, saya mungkin benci lagi sama si A. Kemudian saya memaksa lagi, semoga semua makhluk bahagia. Itu pikiran kita tidak ada si A lagi. Karena hanya ada satu setiap saat. Nah, jadi kita makin sering ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, akhirnya kita ketika ketemu si A atau berpikir tentang si A yang menjengkelkan itu, akhirnya kita hanya bisa, sudahlah, semoga kamu bahagia. Jadi kita akhirnya bisa melepas kebencian kita pada si A itu dengan sering mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Nah, kalau balik ke pertanyaan tadi, dengan kita sering ngomong semoga semua makhluk bahagia, kumpulan doa itulah yang akan diterima makhluk tersebut. Masalah Anda yang pikirannya masih galau, itu makhluk itu akan mengesampingkan dan itu menjadi milik Anda sendiri. Jadi jangan menunggu pikiran tenang baru ngomong semoga semua makhluk bahagia. Seringlah ngomong semoga semua makhluk bahagia, karena itulah yang nanti akan mengkondisikan Anda menjadi tenang dan lebih damai batin Anda. Ya, silakan Saudara Yogi untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Bante. Ya, mungkin untuk Saudara Mimi nanti akan kita sampaikan. Ya, kita akan langsung ke pertanyaan langsung. Wahyuni Lestari, mohon dinyalakan videonya. Kita akan unmute. Dan untuk Wahyuni, silakan ditanyakan pertanyaannya secara langsung dan singkat. Ya. Wandami Bante.
Udah lama nggak bertanya Bante, jadi mau bertanya nih Bante. Sama-sama di body kiri ya tinggalnya nih. Karena Maunya ke belakangnya sana sama-sama Bante, body kiri. tapi karma baiknya belum cukup Bante. Oke, silakan Ibu. Ya, saya mau tanya Bante, bagaimana supaya kita memiliki mental baja atau mental yang konsisten? Ya, ketika kita melihat bahwa kita menyadari bahwa kita ini nggak sempurna di antara lingkungan kita yang sempurna. Ya, mental itu kadang-kadang up and down, up. Nah, itu bagaimana supaya bisa konsisten itu? Makasih Bante. Ya, mungkin saya harus perbaiki dulu ya pertanyaan Ibu ya, bahwa kita tidak sempurna di lingkungan yang sempurna. Tidak ada ya yang sempurna itu. Tadi saya sudah sampaikan, si A, si B, si C. Si A yang rumah tangganya bahagia, iri dengan si B yang kaya raya. Si B yang kaya raya, iri dengan si C yang sehat. Si C yang sehat, iri dengan si A yang rumah tangganya bahagia. Jadi ini berputar terus. Kalau kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Cuman mungkin kekurangan kita itu malah kelebihan orang lain. Jadi kalau tadi si A, kekurangannya tidak punya duit. Nah, ini kelebihan dari si B yang punya duit. Tapi kekurangannya si B, yaitu kesehatan, ada di si C. Si C memang sehat. Tapi kekurangannya si C menjadi kelebihan dari si A, yaitu rumah tangganya harmonis. Karena itu sebetulnya kita lalu melihat, loh semua orang di dunia ini netral. Saya merasa ada kekurangan karena saya tidak bisa menerima keinginan saya yang tidak tercapai. Saya kepingin muda terus, saya ingin kuat terus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana konsisten? Yaitu kita ya sering perenungan bahwa masih lumayan kita ini selalu di tengah. Ini kalau tadi kita kembali kepada 5 jari tadi, kita ini masih lumayan selalu di tengah. Kita tidak pernah masuk ke paling bawah, tapi juga tidak pernah masuk ke yang paling tinggi. Kita akan selalu di tengah. Yang tadi hitungannya, Ibu mau duit 1 juta, mau duit 1 miliar, 1 triliun, mau sampai berapa puluh banyak, kita akan selalu di tengah. Karena selalu ada yang lebih rendah dari kita, ada yang lebih tinggi dari kita. Orang yang sombong adalah karena dia melihat semuanya selalu di bawah kita. Itu menjadi sombong. Dengan Anda punya uang Rp1.000 pun, Anda bisa menjadi sombong karena lawan Anda Rp500 dan Rp1.000 dan Rp100. Tapi dengan Anda punya 1 juta, Anda juga akan menjadi minder atau Anda menjadi stres, menjadi rendah diri. Karena Anda melihat dengan 1 juta ini ternyata ada orang punya 3 juta maupun 5 juta. Dan ketika Anda punya 1 triliun pun, Anda menjadi tetap menjadi rendah diri karena 1 triliun ternyata ada yang 2 triliun dan ada yang 5 triliun. Mau sampai kapan? Ada diombang-ambingkan seperti itu. Padahal hidup kita ini semuanya selalu di tengah. Nah, jadi kalaupun kita mengejar, seperti tadi ada pertanyaan tentang mobil, kalau saya sudah punya mobil X, kemudian mau naik lagi ke yang lebih tinggi misalnya, mau sampai kapan? Anda hanya mengejarnya itu hanya akan selalu di tengah saja. Anda mengejar yang satu tahap di atas Anda. Tapi begitu itu tertangkap, Anda akan masuk ke tengah lagi. Dan nanti ada tahap 1 kali lagi ke atas. Nanti Anda akan kembali ke tengah lagi. Kemana Anda berkumpul, karena berkumpul ke bawah, Anda juga bisa ikut ke bawah. Karena Anda merasa, ya sudah cukup lah, segini ya sudah cukup, akhirnya Anda jatuh ke bawah. Tapi ketika Anda berkumpul ke atas, maka Anda, saya usaha, saya usaha. Nah, tadi pertanyaannya, mau sampai kapan usaha? Ya tergantung pada sampai kapan dirinya merasa cukup. Ya, jadi Anda jangan selalu membandingkan, ini tadi hampir sama dengan ibu yang punya anak yang mungkin berkebutuhan khusus tadi, hanya melihat ke atas terus. Kok sempurna ya teman-temanku, kok enggak ada yang kebutuhan khusus ya? Ya kita pasti stres seperti itu. Ya siapa yang membuat stres? Diri kita sendiri. Karena kita berpikirnya tidak objektif. Objektifnya kita selalu di tengah. Dan bagaimana bisa konsisten? Ya kita sering-sering perenungan. Di dalam Dharma itu bukan kemampuan sekali langsung bisa, tapi ini butuh keterampilan untuk kita latih terus-menerus, dan terus-menerus. Kesadaran setiap saat itu adalah butuh latihan. Begitu ya, Ibu? Iya, makasih Bante. Sama-sama. Semoga Bante sehat selalu, Bante. Terima kasih, semoga Ibu juga sehat selalu.
Iya, makasih Bante udah pernah doain saya waktu saya sakit, Bante. Oh ya, dan saya doain supaya tidak sakit lagi ya. Iya, bagus Ya. Bante, sadu, sadu, sadu. Iya, baik. Ya, Silakan, terima kasih. Saudara Yogi. Ya, Bante. Ya, Bante, sebelum saya lanjut, time check, ini masih ada sekitar 4 pertanyaan yang saya simpan, yang akan ditanyakan. Mungkin kita berikan waktu untuk total 6 pertanyaan lagi. Habis dari 4 ini mungkin 2 lagi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih ada bertanya, bisa silakan bertanya. Kita tambahkan 2 lagi. Bante, waktunya masih bisa kan, Bante? Ditambah Bisa. pertanyaan. Boleh ya? Ya, jadi ini masih ada 4 pertanyaan, mungkin masih ada ruang untuk 2 pertanyaan bagi teman-teman yang di Zoom atau dimanapun yang ingin bertanya. Silakan pertanyaannya boleh raise hand atau boleh juga nanti diberikan secara langsung. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya yang diberikan ke panitia. Tolong Mbak Defendi. Ya, Bante, ini berkaitan lagi dengan meditasi. Ya, pertanyaannya dari Vivi di Sidoarjo. Namo Buddhaya Bante, saya izin bertanya. Bila dikaitkan dengan latihan meditasi untuk lebih mudah menerima kenyataan dan kebahagiaan dengan ketidaksempurnaan yang dimiliki, sebaiknya dilatih dengan versi 1 atau versi 2, Bante. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, jadi ini versi 1, versi 2 ini sistem latihan di body giri ya. Ya, jadi mungkin bagi Anda yang belum pernah berlatih di body giri, mungkin perlu memahami dulu latar belakang pertanyaan ini. Yaitu versi 1 adalah latihan meditasi yang hanya fokus pada objek, menjadikan apa saja yang bukan objek kita abaikan. Jadi ketika Anda memperhatikan misalnya objek pernafasan, Anda merasakan masuk dan keluarnya nafas, maka apa saja yang bukan nafas Anda abaikan. Misalnya Anda mikirkan keluarga, mikirkan masa lalu, mikirkan masa depan, mikirkan studi, mikirkan pekerjaan, dan lain sebagainya, abaikan. Karena tugas Anda selama duduk sekarang meditasi adalah hanya memperhatikan proses masuk dan keluarnya nafas. Itu versi 1. Kemudian versi 2 adalah ketika Anda menjadi apa saja yang ada di dalam diri Anda yang diterima oleh indera Anda sebagai objek meditasi. Misalnya mendengar suara burung misalnya, Anda mengucapkan di dalam batin sebagai mendengar, tanpa perlu ada keterlibatan emosional, yaitu burung suaranya kok merdu, kok suaranya kencang, dan lain sebagainya. Tidak ada keterlibatan emosional, yang ada hanya kesadaran saat ini saya mendengar. Atau ketika ada emosi yang sedang jengkel misalnya, kemudian kita menyadari melihat perasaan itu hanya sebagai satu objek saja, tidak perlu ada keterlibatan emosi sampai kita, aduh kok saya sampai merasa begini ya, bagaimana? Nah, jadi sekarang tentang ketidakpuasan tadi atau ketidaksempurnaan ini bagaimana supaya kita bisa mengendalikan. Sebetulnya adalah dengan versi 2, yaitu kita menyadari perasaan-perasaan yang tidak suka itu sebagai bentuk perasaan saja. Jadi itu tadi sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ini. Saya kok bandingkan dengan teman-teman saya, teman saya kok serba sempurna, saya kok ada kekurangan, ya, jadi saya tidak sempurna kan. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa timbul keindahan? Lalu kita sadari sebagai perasaan. Merasa kecewa, merasa hidup ini tidak lengkap, tidak sama dengan teman-teman, merasa. Dan akhirnya batin menjadi netral, tidak lagi tercengkram oleh ketamaan kita ataupun emosi kita, sehingga akhirnya kita bisa melepas, ya sudah memang inilah yang milik saya, inilah yang harus saya jalani dalam kehidupan kita. Ini yang mungkin sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Silahkan, Saudara Yogi. Ya, baik, Bante. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaannya di Zoom. Ya, Bante. Ini ada pertanyaan cukup panjang. Pertanyaannya seperti ini, Bante. Bante, kalau dalam kehidupan berumah tangga, kita mengetahui pasangan berselingkuh atau pasangan mengakui dengan banyak alasan, dan kita sebagai istri tidak bisa terima
Salah satu alasan yang diberikan adalah karena perempuannya janda dan menghidupi 2 orang anak, dan satunya cacat dan hanya membantu meringankan kehidupan mereka. Alasannya masuk tapi tidak, kenapa harus disimpan katanya gitu. Sebagai istri terpaksa menerima dan kecewa, berkata karma saya harus menerima, tapi ini semua kehidupan akan datang tidak bertemu dengan dirimu lagi. Untuk menenangkan batin sebagai istri harus bagaimana, Bante? Di kata-kata Anda itu sudah menenangkan batin. Ya, saya kira tadi pertanyaannya bukan itu. Ternyata pertanyaannya adalah bahwa dia sudah, istri ini sudah mengatakan, ya sudah, ini karma yang harus saya jalani. Semoga ini habis di kehidupan ini dan tidak lanjut lagi di kehidupan mendatang. Itu sebetulnya sudah usaha menenangkan batin. Karena di dalam Dharma itu kita punya kebiasaan mengatakan, ya memang dia begitu. Dia sudah punya simpanan, dia punya pahlawan, ini dia kepengen menjadi pahlawan. Ini kan sebetulnya istilahnya apa ya, jadi dia kepengen menjadi pahlawan berkuda yang menyelamatkan putri dari kastilnya itu loh. Jadi kalau dulu putri apa ya namanya, Cinderella atau apa ya, yang ditawan di sebuah kastil, kemudian datang pahlawan berkuda, kemudian dia memberikan kode-kode untuk diterima dari putrinya, kemudian ayo kita tolong naik kuda, kemudian kita jalan lagi. Nah, itu sebetulnya dirasionalisasi jadi seperti tadi. Ya, jadi istrinya sebetulnya sudah benar. Kamu mau menolong janda itu boleh, tapi kenapa kamu kok jadi suaminya? Itu kan sebetulnya merasionalisasi. Sama dengan beberapa suami, ya ini saya kasih ide ya untuk supaya istri-istri jangan sampai tertipu. Ini idenya untuk istri supaya tidak tertipu para wanita. Suami yang merasionalisasi begini, saya kalau lihat-lihat kamu ini saya kasihan sebetulnya sekarang ini. Loh kenapa? Kamu kan seperti repot sekali ya ngurus saya, ngurus anak-anak. Saya merasa kasihan. Terus gimana baiknya? Kita bagi tugas saja ya. Jadi kamu kan ngurus anak. Nanti kalau yang bantu saya di kantor, itu saya pakai perempuan lain aja. Jadi nanti ada perempuan lain, istri saya yang lain. Itu ya istri, tapi khusus untuk yang jalan-jalan ke kantor. Kemudian nanti ada istri yang lain lagi. Karena kamu kan sudah selesai punya anak. Nah, saya ini masih pengen punya anak lagi. Jadi nanti saya ya mau ada istri yang lain lagi lah. Kemudian mungkin kamu kan sudah sibuk yang ngurus anak. Nanti saya sudah sibuk punya istri yang lain yang khusus ngurusi kantor. Saya mau ada istri lagi yang khusus ngurusi saya. Nah, jadi nanti istrinya bisa banyak. Itu sebetulnya hanya rasionalisasi untuk membuat alasan dan bermacam-macam. Kelihatannya dirinya penuh semangat pertolongan, tapi sebetulnya itu kan untuk egonya sendiri. Nah, tapi tadi ibu ini baik, pertanyaannya bukan bagaimana menggusur suaminya, tapi bagaimana saya bisa menyelesaikan kehidupannya ini, ya sudah karmanya habis, supaya tidak disambung di kehidupan mendatang. Ya Anda hanya bersabar bahwa sekarang saya menjadi pasangan hidupnya dia. Ini adalah salah satu karma yang harus saya jalani, tapi saya juga sekarang ini karma adalah niat, ya saya niat ini saya selesaikan di kehidupan ini, karena saya pokoknya demi anak-anak dan lain sebagainya, karena perpisahan itu hanya menyelesaikan urusan suami istri, tapi sebetulnya akan mulai menambah masalah untuk anak-anak. Nah, jadi sekarang saya akan selesaikan tugas saya sambil saya bertekad semoga di kelahiran mendatang saya tidak bertemu lagi dengan dia. Nah, itu kalimat itu diulang-ulang terus supaya nanti apa yang Anda niatkan tadi, yang Anda cita-citakan itu betul-betul bisa diselesaikan di kehidupan ini, pasangan dengan suami Anda, dan di kehidupan mendatang sudah tidak ketemu lagi dengan dia. Ya, itu mungkin saya hanya membenarkan pandangan Anda, dan saya hanya meminta Anda untuk melanjutkan tekad Anda itu sampai akhir kehidupan ini. Jangan berhenti, jangan berputus asa, karena perpisahan hanya menyelesaikan urusan orang tua, tapi memulai masalah untuk anak-anak. Karena anak-anak nanti ketika pulang sekolah, loh, kamu kok tinggal sama siapa? Sama mamamu, bapakmu di mana? Oh bisa.
itu membuat anak-anak ada semacam ketidaknyamanan. Kemudian nanti ketika mulai pacaran, loh, kamu sama papa mamamu papa sudah pisah ya? Itu menjadi juga tidak nyaman. Kemudian ketika wisuda dan lain sebagainya, wah yang berkunjung, yang menghadiri wisuda kok cuman papahnya, mamahnya mana? Atau hanya mamahnya, papahnya mana? Oh sudah pisah. Itu ada rasa ketidaknyamanan juga. Dan kemudian nanti menjadi suami istri, kemudian mau diajak mungkin foto bersama dan lain sebagainya, loh ini papa dan mamanya gimana? Nah itulah menjadi masalah bagi anak-anaknya. Karena itu biasanya ya perpisahan menjadi keputusan terakhir setelah semua jalan sudah tidak bisa lagi ditempuh untuk menjembatani kasus dalam rumah tangga semacam itu. Ya, perpisahan sih bisa di dalam dharma karena hidup kan memang tidak kekal, tapi jadikanlah itu sebagai pilihan paling akhir sebelum semua usaha yang keras dicoba dulu. Ya, begitu. Ya, silakan sekarang Saudara Yogi yang lain. Terima kasih Bante. Ya, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Ibu Harita. Ya, ini Bante pertanyaannya. Bante, apabila seseorang melakukan operasi plastik karena ingin sempurna, apakah dia menciptakan karma buruk? Ya, maksudnya menciptakan karma buruk dengan operasi plastik itu apakah termasuk loba? Ya, Namo-Dana Bante. Ya, sekarang operasi plastiknya untuk apa dulu? Karena operasi plastik ini macam-macam. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk kecantikan, dan lain sebagainya. Loh, operasi plastik untuk kesehatan yang bagaimana ini? Nah, misalnya saja kapan itu di Indonesia ada kasus orang yang pacaran kemudian disiram air keras mukanya. Wanitanya itu disiram itu. Jadi dia harus dioperasi plastik ya. Muka ini diganti dengan yang dari punggung, kulit punggungnya ditempelkan di mukanya, kemudian diganti lagi, ditambah lagi, sampai dioperasi sampai puluhan kali itu untuk sampai membentuk wajahnya yang layak untuk ditampilkan karena dia wajahnya betul-betul menjadi hancur. Nah, itu operasi plastik, tapi dia adalah untuk kesehatan. Jadi kita jangan selalu menganggap bahwa ada satu perbuatan itu mesti seperti ini. Satu perbuatan itu sebetulnya cenderung netral, tapi tergantung sekarang niatnya. Nah, kalau memang niatnya ketamaan, ya, ini hidungnya sudah bagus, tapi saya masih kepingin hidung seperti Barbie misalnya. Nah, ini bolehlah dikatakan sebagai ketamaan, tapi itu kan pandangan kita. Kita juga tidak bisa mengejudge, tidak bisa menghakimi orang lain atas diri kita. Di dalam kehidupan kita ini, kalau kita nggak cocok dengan orang lain, ya sudah, tapi kita jangan menghakimi. Karena nanti kalau menghakimi hasilnya keliru. Ya, tadi di dalam salah satu contoh kan saya pernah sampaikan itu. Jadi misalnya saya pengen punya rumah 10. Dan kita menghakimi, tamak lu, rumah aja 10 loh. Bukan, karena yang satu mau saya kasihkan keponaan, yang satu mau saya kasihkan sepupu, 4 ini untuk anak-anak, yang satu lagi untuk orang tua saya, yang satu lagi untuk saya. Nah, jadi judgement kita kan salah. Kenapa? Karena kita bukan dia bukan kita. Sehingga operasi plastik, apakah itu tamak atau tidak? Tidak tahu, itu tergantung dia. Karena yang tahu persis adalah dia. Tapi kalau saya tidak melakukan itu. Karena saya tidak butuh apa-apa. Nah, kalau saya melakukan itu menjadi ketamaan. Tapi ketika saya ada masalah, misalnya terjadi kecelakaan, sehingga muka saya sobek dan saya perlu dioperasi plastik supaya lebih rapi, itu bukan lagi ketamaan, tapi itu memang satu kebutuhan. Nah, jadi kita sebetulnya yang tahu ketamaan, kebencian maupun kegelapan batin itu adalah untuk perilaku kita sendiri. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kita hanya bisa cocok atau nggak cocok. Kalau nggak cocok ya kita nggak usah ngomong macam-macam. Kalau cocok ya kita ikuti seperti yang dia lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan bahwa segala itu sebetulnya netral. Jangan lalu gampang-gampang kita nilai negatif kepada orang lain.
Ya, baik. Silakan, Saudara Yogi. Ya, terima kasih Bante. Ya, Bante, ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan. Pertanyaan dari Desi, dari Indonesia, dari Zoom. Saya rasa pertanyaan ini sudah sebenarnya di sepanjang tadi pembabarannya Bante. Mungkin pertanyaan ini akan saya bacakan sekaligus untuk Bante memberikan closing statement ya Bante. Ya, Namo Buddhaya Bante, apakah ketidaksempurnaan itu bisa dikikis atau kita hanya cukup menerimanya sehingga ketidaksempurnaan itu menjadi kesempurnaan? Hanumodana Bante. Ya, ini bagus sekali ini pertanyaannya ya, bahwa ketidaksempurnaan ini bagaimana bisa diubah menjadi sempurna. Sebetulnya yang membuat tidak sempurna itu pikiran kita sendiri. Ya, ini mungkin closing statement-nya kan itu ya. Jadi di dunia ini segala sesuatu adalah netral. Tadi kita sudah jelaskan pandemi juga netral, rambut putih juga netral, menua juga netral, sakit juga netral, kaya juga netral, tidak kaya juga netral, pandai juga netral, tidak pandai juga netral. Semuanya itu sebetulnya adalah netral. Tetapi kita kemudian memberikan ukuran, ya. Ada yang cantik dan ganteng. Bagi orang lain itu sudah cantik dan ganteng, tapi orang itu mengatakan, belum aku kalau lihat-lihat muka aku ini masih nggak simetris. Loh, orang lain sudah ngomong cantik, belum, ini mata bagian ini masih kurang di sini, aku mau operasi di situ. Nah, jadi itu sebetulnya adalah mulai dia menganggap ada ketidaksempurnaan. Padahal kita kemudian bisa mengubah pikiran kita. Kalau semua bentuk mukanya dibikin simetris, nanti dikira cetakan. Justru sekarang ini dibikin ada naik sedikit, turun sedikit, matanya besar sedikit, kecil sedikit. Itu jadi alamiah. Ini indahnya ketidaksempurnaan. Nah, jadi kita tidak menganggap yang tidak sempurna jadi tidak, tapi kita kemudian menetralisir pikiran kita, menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kalau tadi juga yang punya kebutuhan khusus, misalnya, kita tidak kemudian menganggap anak itu normal, tidak. Dia tetap punya kebutuhan khusus, tapi saya lebih bisa menerima dia sebagaimana adanya, yaitu dengan ya memang dia seperti itu. Nah, jadi kita tidak mengubah kondisi kenyataan. Karena kalau nanti Anda menganggap, wah ini yang tidak sempurna lalu jadi sempurna, wah ini nanti jadi kacau. Dia tetap ada seperti itu. Apakah itu berubah? Apakah itu menjadi tua? Apakah itu dia sakit? Apakah dia tangannya cuma satu? Apakah kakinya cuma satu? Dan lain sebagainya. Dia tetap seperti itu. Cuman kita sudut pandangnya itu menjadi lebih netral dan bisa menerima itu. Oh ya memang kakinya satu. Tidak apa-apa. Justru dengan kaki satu saya mau buktikan bahwa saya bisa punya kemampuan yang lebih hebat daripada orang yang punya kakinya dua. Nah, ini pola pikir bukan sempurna, tetapi ini adalah pola pikir kita melihat ada keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Tema kita kan keindahan, indahnya ketidaksempurnaan, bukan mengubah tidak sempurna menjadi sempurna. Tidak bisa itu. Tapi yang bisa adalah melihat ketidaksempurnaan itu sebagai ada keindahannya atau ada hikmahnya di dalam setiap kesulitan itu. Ya, nah kalau tadi ya yang siapa si Nick itu kan yang tadi yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu, dia ya tetap tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi orang lalu melihat dia ada keindahannya karena apa? Karena dia punya semangat bahwa yang tidak punya tangan, tidak punya kaki pun tetap punya semangat sebagai motivator. Kemudian ada satu orang laki-laki kalau nggak salah itu di Tiongkok yang mengalami sakit dan kelumpuhan di tangan, kemudian dia menggunakan kaki untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk makan, menggunakan sumpit pakai kaki tidak segampang itu loh, ya, karena sumpit kan digunakan dengan tangan yang harusnya jarinya panjang, tapi ini kaki kan jarinya pendek-pendek, dia digunakan itu, dan yang lebih luar biasa, dia menggunakan kakinya untuk main piano, ya 10 jari ini.
kita pakai tangan saja bisa meleset-meleset, dia pakai kaki bisa main piano dengan luar biasa. Nah, itu sebetulnya adalah dia tidak sempurna, dia tahu, ataupun dia melihat ada hal yang berbeda daripada orang lain, tapi dia tunjukkan ada keindahannya, bahwa saya tidak menjadi orang yang berbeda dengan kamu, saya punya hal yang justru saya saja bisa, apalagi kamu. Nah, dengan cara begini, kita memahami apa saja yang kita hadapi, perubahan-perubahan apa saja yang kita hadapi, ketidaksamaan yang kita hadapi, dan kita melihat itu ada hikmahnya. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan tidak menyesali dengan apa yang belum kita miliki. Belum kita miliki, berarti mungkin di masa depan ada kemungkinan kita akan miliki. Terimalah apa yang kita sudah miliki, apa saja, jangan menyesali apa saja yang belum kita miliki, karena mungkin dengan perjuangan kita yang keras pada hari ini, mulai hari ini, pada satu ketika yang belum kita miliki itu mungkin menjadi milik kita juga. Demikian saya kembalikan kepada Saudara Yogi, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk melihat hanya ketidaksempurnaan, the beauty of imperfection. Terima kasih.